atas hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga menjadi umat Muhammad yang terbaik, umat Muhammad yang akan mendapatkan syafaat di kelak hari kiamat nanti, umat Muhammad yang menjadi golongan terbesar di antara para nabi-nabi. Kemudian nazam yang ketiga, wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Wa asta'inu lan nyaluk tulung sapa ingsun Allah ing Allah fi alfiyatin ing darem ngarang nazam kitab alfiyah. Saya ya, ketika mengarang nazam kitab alfiyah ini selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dalam menyusun kitab alfiyah ini selalu, nah, karena fi'il mudhari' selalu isnya lil istimrar. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Di dalamnya, di dalam maqasidun nahwi utawi pira-pira tujuane ilmu nahwu biha kelawan alfiyah mahwiyatun iku diliputi. Di dalam ya penjelasan-penjelasan yang dimaksud kitab-kitab nahwu sudah terliputi, sudah terbahas di dalam kitab alfiyah ini, mulai dari bab kalam ya, pembagian isim ya, kemudian bab i'rab dan seterusnya, semua ya, semuanya dibahas secara mendalam. Pertama, Kiai Musonef membahas kalam, yaitu speech dalam bahasa Inggrisnya. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Kalam atau speech dan bentuk-bentuk susunannya. Kemudian Musonef atau Kiai Malik, Ibnu Malik membahas tentang mu'rab dan mabni. Setelah mu'rab mabni membahas nakirah dan ma'rifah, definite article and indefinite article, ma'rifat dan nakirah, the dan yang tidak pakai the, al dan yang tidak pakai al. Kemudian isim alam, common noun. Kemudian isim isyarah, demonstratif pronoun bahasa Inggrisnya. Kemudian bahas isim mausul atau dalam bahasa Inggris disebut relatif pronoun. Kemudian bahas kana, yaitu fi'lul kainuna, to be ya. Kalau dalam bahasa Inggris kana wa akhwatuha itu to be atau kata kerja bantu. Kemudian membahas la, lata. Kemudian bahas af'alul muqarabah. Kemudian bahas inna wa akhwatuha. Kemudian bahas la an-nafyi, zonna dan saudara-saudaranya. A'lama, aro. Kemudian bahas fa'il atau aktif past participle. Kemudian membahas naibul fa'il, pengganti aktif past participle ya, atau passive voice ya, membahas passive voice. Kemudian bahas istighalul amil. Kemudian membahas fi'il muta'addi, transitive verb and intransitive verb. Ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Kalau muta'addi itu transitif, kalau fi'il lazim itu intransitif. Kemudian bahas fi'il tanazu' fil amal. Kemudian bahas maf'ul ya, atau objek. Ada maf'ul mutlak, ada maf'ul lah, ada maf'ul fih, ada maf'ul ma'ah dan macam-macam maf'ul. Kemudian bahas istisna ya, exception. Kemudian bahas hal, tamyiz dan huruf jar atau preposition. Membahas idhofah ya, possessive adjective. Membahas mudhof ilayah ilmu takalim dan lain sebagainya. Inilah bahwa kitab Alfiyah ini kitab yang membahas ya secara detail ilmu nahwu. Kemudian nazam yang nomor 4, tuqarribul aqsa bilafdhin mujazi wa tabsutul badla biwatin munjazi
wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti faiqatan alfiyatab ni mu'ti. Tuqarribu kang gampangaken apa kitab Alfiyah al-aqsa ing makna kang sulit-sulit bilafzin bahase secara pembahasan mujazin kang ringkes, dibahas secara ringkas tidak bertele-tele. Watab sutu lan gelar apa kitab Alfiyah al-Badlah ya, sekuat mampu. Jadi Alfiyah ini dapat mendekatkan pengertian yang jauh al-aqsa dengan ungkapan atau pembahasan yang ringkas ya. Watab sutu al-badla biwa'din munjazi ya, kepadatan materinya dapat menjabarkan pengertian yang luas ya. Watab sutu lan jabarno apa kitab Al-Alfiyah al-Badlah ing pengertian biwaktin kelawan jazi munjazin kang den laksanakaken. Al-Badlah utawa ing peparing, badala yabzalu, peparing artinya materi di sini. Kitab Alfiyah ini menjabarkan materi ya, dengan apa? Dengan penjabaran dan pengertian yang luas. Biwaktin munjazi kelawan janji kang den lestarekaken. Nah, kitab Alfiyah ini juga membahas secara mendalam ya. Tuqarribul aqsa bilafzil mujazi, dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas dan menjabarkan materi dengan janji yang ditunaikan. Wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti faiqatan alfilatab ni mu'ti. Wa taqtadi lan naterapi ya, naterapi apa kitab Alfiyah ridon ing ridoni Allah bi ghairi sukhtin kelawan tanpa bendu. Sing kitab Alfiyah manfaiqatan haling ngungguli Alfiyah tabni mu'ti ing Alfiyah Kiai Ibnu Mu'ti. Gaya bahasanya Alfiyah ini tidak sulit, mudah dicerna dan lebih unggul daripada Alfiyah karangan Ibnu Mu'ti. Wa taqtadi ridon, natrapi ing ridho, seneng orang belajar Alfiyah ini kak bi ghairi sukhtin, tanpa ada kesulitan ya. Jadi gaya bahasanya enak. Wa wa bisabkin khaizun tafdila mustaujibun sana iyal jamilah. Wa wa utawi kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti bisabkin sebab dhisik khaizun iku memperoleh tafdilan ing keutamaan. Alfiyah Ibnu Mu'ti ini Alfiyah yang dikarang oleh gurunya Ibnu Malik sebelum Ibnu Malik. Tapi kitabnya ini diakui apa tidak diakui masih bagus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Tapi bagaimanapun juga ini karena lebih dahulu karangan gurungan ini khaizun tafdilah. Kitab Alfiyahnya Ibnu Mu'ti memperoleh keutamaan. Mustaujibun sana iyal jamilah. Mustajibun turna terapi sana ing pangelem ingsun al jamilah kang bagus. Dan wajib saya harus memuji kepada adanya kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti memperoleh kedudukan utama. Tiada lain karena beliau yang memperkarsainya dan sudah sepantasnya lah pujian baik untuknya. Nah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah. Wallahu ta'ala Allah ku yaqdi mutus sapa Allah bihibatin kelan pira-pira paring wafirah kang sampurna. Allah ya. Semoga Allah memastikan pahala yang berlimpah li untuk saya
li kanggo aku, walau dan untuk Ibnu Mukti, walau lan Ibnu Malik fi darajatil akhirah, pada derajat di akhirat nanti. Inilah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nazam sebagai muqaddimah Kiai Musonef. Kalau kita analisis ya, kalau kita analisis dari penjabaran i'rabnya, tuqarribul aqsa bilafzil mujazi. Kata tuqarribu ini dari qarraba yuqarribu, mendekatkan. Al-aqsa sesuatu yang jauh, Masjidil Aqsa ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Al-aqsa ini juga muqaddar ya, i'rabnya dibaca nasab muqaddar. Tuqarribu, kenapa pakai tak ya? Karena dianggap alfiyah ini mu'annas. Mu'annas dalam bahasa Inggrisnya disebut feminin. Ada feminin. Kalau mudzakkar disebut maskulin. Ada jamak mu'annas berarti feminin plural. Ada jamak mudzakkar disebut maskulin plural. Demikian, mudah-mudahan kita hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.